Jika kehidupan yang kita jalani semuanya berjalan lancar, anak-anak sehat, keuangan ada, rumah tangga aman, semuanya berjalan seperti yang kita inginkan, oke. Bahkan kita bisa melayani Tuhan dengan baik, pasti kita merasa senang, memuji Tuhan dan berkata, syukur puji Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana bila keadaan tidak seperti yang kita inginkan? Semuanya berantakan, semuanya mendatangkan masalah. Di dalam menghadapi persoalan seperti itu, saya percaya kita akan menjadi gelisah, tidak bisa tidur, kecewa, sedih, bahkan mungkin kita bertanya, di mana Tuhan pada waktu penderitaan kita ada? Apakah Tuhan meninggalkan kita? Apakah Tuhan peduli dengan kita? Apakah Tuhan sedang menghukum kita? Apakah Tuhan tidak lihat penderitaan kita? Hari ini coba kita mau lihat seperti apa sih Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji. Apakah Tuhan benar baik pada waktu kita baik kepadanya, tetapi Tuhan tinggalkan kita pada waktu kita mengalami masalah? Coba kita lihat saudara, di dalam Markus pasal yang keempat, ini sebuah kisah yang saya percaya pasti kita sudah baca dan kita kenal kisah ini. Ini adalah cerita bagaimana murid-murid Tuhan ada di dalam kapal bersama Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Terjadi angin badai yang kencang banget. Dan saudara, mereka sepertinya akan binasa. Maka mereka menjadi takut, menjadi marah, dan kemudian membangunkan Tuhan yang sedang tertidur di dalam kapal itu. Apa kata Tuhan? Coba kita lihat Markus pasal 4 ayat 40 dikatakan. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, saya percaya badai yang terjadi atas hidup kita bukanlah untuk menghukum kita, tetapi sebenarnya itu untuk melatih iman kita. Seperti burung Raja Wali pada waktu melatih anaknya untuk bisa terbang. Maka apa yang dibuat oleh induk burung Raja Wali ini? Wah, dia melakukan sesuatu yang gak masuk di akal rasanya. Dia goncang-goncang sarang di mana anaknya itu ada. Kemudian tidak cukup dia goyang-goyangkan, tapi dia jungkir balikan sarang di mana anaknya ada. Maka anaknya itu jatuh, dan saudara, apa yang terjadi? Wah, kelihatannya akan mati deh nih. Tapi induk burung itu tiba-tiba terbang, kembangkan sayapnya, dan anaknya ditaruh di kepak sayapnya. Kemudian induk ini bawa terbang lagi saudara, dan kemudian dijatuhkannya lagi anaknya. Berulang-ulang dilakukan oleh induk burung Raja Wali. Sehingga akhirnya didapati anaknya bisa terbang. Jadi kalau Tuhan izinkan masalah persoalan itu ada, saudara, saya percaya bukanlah untuk menghakimi kita, bukanlah untuk menghukum kita, saudara. Apalagi karena Tuhan jahat, saudara, bukan. Tapi sebenarnya dia sedang melatih iman kita. Supaya kita bisa kuat menghadapi badai dan kita bisa terbang tinggi bersama dia. Pada waktu kita bisa mengatasi masalah, saudara, maka kita punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Dan itu akan memperkuat iman percaya kita. Jadi saudara, badai bukan didatangkan untuk menghancurkan murid-muridnya. Tapi badai memperkuat, melengkapi murid-muridnya. Saya percaya badai yang ada saat ini, mungkin badai keluargamu, badai rumah tangga, badai kesehatan, badai ekonomi, badai anak-anakmu, saya nggak tahu. Tapi percayalah, semuanya itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk melatih kita, melatih iman kita untuk bisa
terus berjalan bersama Tuhan. Katakan amin. Jadi Tuhan di waktu persoalan kita ada, penderitaan kita datang dalam hidup kita, Tuhan ada di dekat kita. Tuhan Yesus ada di dalam kapal bersama murid-muridnya. Dia tidak jauh, dia ada di dalam kapal bersama murid-muridnya. Percayalah, begitulah juga Anda dan saya. Tuhan ada di dekat kita. Pada waktu kita mengalami persoalan dan masalah, Dia tetap ada di dekat kita. Yang kedua dikatakan, coba kita lihat saudara dari Kisah Kejadian 14 ayat 12 sampai 16. Saya bacakan ayat ini dari terjemahan lain. Dikatakan, Lot keponakan Abram juga bertempat tinggal di Sodom. Karena itu ia pun dibawa oleh musuh beserta segala harta bendanya. Tapi seorang yang berhasil lolos melaporkan semua kejadian itu kepada Abram, orang Ibrani itu. Abram tinggal dekat pohon terbantin tempat ibadat milik Mamre, orang Amori. Mamre dan saudara-saudaranya yaitu Eskol dan Aner adalah teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa keponakannya tertawan, dikumpulkannya semua orang di dalam perkemahannya, yaitu yang pandai berperang sebanyak 381 orang. Lalu mengejar keempat raja itu sampai ke kota Dan. Di situ Abram membagi ke orang-orangnya atas beberapa kelompok, lalu menyerang musuh pada waktu malam dan mengalahkan mereka. Ia mengejar mereka sampai ke Hoba di sebelah utara kota Damsyik. Abram berhasil merebut kembali barang-barang yang telah dirampas, juga Lot dengan segala harta bendanya dan para wanita dan tawanan lain. Saudara, jadi waktu penderitaan itu ada dalam hidup kita, saudara, Tuhan ada di perkemahan musuh untuk menolong kita. Kisah ini mengisahkan bagaimana Lot, keponakan Abraham, saudara, itu tertawan oleh musuh. Dan bukan cuma Lot saja, tapi segala harta miliknya, segala kepunyaan Lot diambil, ditawan. Dan Abraham yang adalah paman daripada Lot tentunya, saudara, ingin menolong. Dan kemudian dikumpulkannya orang-orangnya dan kemudian saudara pergi menyerang musuh. Dan apa yang terjadi? Lot dibebaskan. Lot dilepaskan. Dan tidak hanya itu, tetapi segala harta benda Lot yang telah diambil musuh dikembalikan lagi kepada Lot. Hari ini mungkin Anda merasa sudah tertawan oleh musuh-musuh yang tak terlihat. Entah itu musuh kita berupa sakit penyakit yang terus ada membuat kita rasanya tertawan dan tak berdaya. Segala harta benda kita habis untuk hanya berobat dan berobat. Dan tidak cukup itu, saudara. Kita mungkin tertawan oleh ekonomi yang dari dulu rasanya tidak pernah bisa mencukupi. Kita tertawan dengan rumah tangga yang berantakan. Dan kita merasakan kehancuran total. Rasanya nggak ada lagi yang bisa membebaskan kita. Tapi dengar berita kabar baik hari ini. Tuhan ada di perkemahan musuh kita. Dia mau datang menolong kita, membebaskan kita. Dan segala yang hilang, yang sudah dirampas musuh, yang sudah diambil musuh akan dikembalikan kepada kita. Kita berkata bagaimana mungkin, kita sudah habis-habisan. Sudah begitu lama kita ditawan dan dirampas sehingga kita nggak punya lagi sesuatu untuk kita bisa miliki. Rasanya nggak mungkin. Tapi percayalah, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup mengembalikan apa yang sudah hilang. Bahkan waktu-waktu kita yang hilang karena penderitaan, Tuhan sanggup mendatangkan kebahagiaan dan sukacita seturut kehendaknya. Amin. Jadi sekali lagi pada waktu kita lagi dalam penderitaan, Tuhan tidaklah jauh. Tuhan bukannya tidak mendengar dan tidak peduli, tapi sebetulnya Dia ada di dekat kita. Dan Dia juga ada di dekat perkemahan musuh kita untuk menolong kita. Wow.
Yang ketiga, coba kita lihat saudara. Yang ketiga, Tuhan tetap ada dan sebenarnya Tuhan sudah menolong kita. Dengan apa pertolongannya? Saudara, pada waktu Kisah Para Rasul 7 ayat 56, saudara, dari ayat 56 dan seterusnya kita membaca bagaimana kisah Stefanus. Stefanus adalah murid Tuhan yang saat itu sedang dianiaya. Dia ingin dibunuh, saudara, dengan dirajam, dilempari batu oleh para musuhnya. Dan saudara, kita membaca bagaimana Stefanus tidaklah meronta-ronta minta ampun dan belas kasihan dari musuhnya agar dilepaskan dan dibebaskan, tidak. Tapi kita membaca bagaimana Stefanus menghadapi kematiannya dengan berani. Saudara, apa karena Stefanus ini manusia luar biasa? Apa karena Stefanus mempunyai kekuatan yang sangat besar sehingga dia bisa menghadapi kematiannya dengan mata yang terbuka? Apa karena Stefanus adalah orang hebat? Saya dapati bukan. Tapi yang hebat dan yang besar yang memberi kekuatan kepada Stefanus adalah Tuhan. Kita tidak mungkin berani saudara menghadapi persoalan masalah kita kalau dengan kekuatan kita. Karena kita sebagai manusia ini terbatas. Tapi kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan tak terbatas. Dikala kita menghadapi persoalan, percayalah Tuhan akan mampu memberikan kekuatan untuk kita bisa melalui persoalan itu. Pada akhirnya ujungnya setelah kita lewati persoalan, kita akan melihat ke belakang dan kita berkata, kok bisa lewat ya? Kok bisa ya hadapi? Saya berkata itu bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan. Amin. Tuhan memberikan kekuatan waktu kita menghadapi persoalan dan juga Tuhan pasti memberikan penyediaannya. 1 Raja-Raja pasal 17, kisah bagaimana saudara saat itu ya lagi sedang mengalami kekeringan sehingga harus diberi makan dan hidup dari sungai Kerit. Bagaimana burung memelihara kehidupan seorang nabi. Seorang janda di Sarfat, saudara, yang juga mengalami kekeringan, kemiskinan, sudah mau mati, tidak ada makanan. Tuhan sanggup mendatangkan makanan. Lewat tepung yang sedikit dan minyak sedikit, Tuhan mampu pelihara janda di Sarfat. Penyediaan Tuhan tak terbatas. Jadi percayalah, apapun yang ada di dalam tanganmu walaupun kecil sedikit, Tuhan mampu melipat gandakan dan mencukupkan kehidupan kita. Jadi di saat kita lagi dalam penderitaan, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan. Ibrani pasal 13 ayat 5-6 dikatakan, sebab dia berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan tidak akan pernah. Sebab itu dengan berani kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin. Tuhan di pihak kita, Tuhan pasti menolong kita, kita tidak akan takut. Jadi waktu kita menghadapi persoalan masalah, yang pertama, ketahuilah dia ada di dekat kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita walaupun badai mengamuk. Dia ada bersama kita. Yang kedua, dia ada di perkemahan musuh kita untuk memberikan pertolongan kepada kita. Apa yang sudah habis dimakan oleh musuh kita, dirampas oleh musuh kita, Tuhan sanggup mengembalikannya. Amin. Yang ketiga, Tuhan sudah menolong kita dengan memberikan kita kekuatan, dengan memberikan kita penyediaan. Janjinya buat kita, dia tidak akan pernah, tak akan pernah, sekalipun tidak akan, tidak bisa, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sehingga kita tahu dia adalah penolong kita, kita tidak akan takut. Amin. Song-song kehidupan kita, hadapi masalah kita dengan keberanian yang bukan dari kita, tapi karena dia yang memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Amin. Shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia, shalom bagi semua.